Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas teknik kerja las untuk bagian yang ketiga ya. Sekarang kita klasifikasikan teknologi pengelasan ya. Berikut klasifikasi teknologi pengelasan bisa dibagi menjadi tiga ya, berdasarkan logam pengisi maupun prosesnya yang digunakan ya. Yang pertama pengelasan cair ya. Pengelasan cair yaitu logam induk dan bahan tambahan dipanaskan hingga mencair, kemudian dibiarkan keduanya membeku sehingga membentuk sambungan ya. Nah, ini antara logam pengisi dan logam induk dicairkan ya. Teknologi pengelasan ini sebagai contohnya itu pengelasan dengan SMAW, asetilin dan sebagainya ya. Jadi logam induk dan logam pengisinya dipanaskan terus dicairkan. Kemudian yang kedua pengelasan tekan ya, dimana kedua logam yang disambung dipanaskan hingga menyala, lalu keduanya ditekan hingga menyambung ya. Jadi proses pengelasannya seperti pada pengelasan spot welding ya, atau pengelasan titik ya. Spot welding itu banyak macamnya ya, ada projection, las titik dan segala macam, nanti dibahas di akhir presentasi ini ya. Terus yang ketiga ada proses pengelasan pematrian ya. Kalau di sini salah satu logam tidak mencair yaitu logam induknya ya. Jadi yang mencair itu hanya logam pengisi ya. Pematrian ada beberapa, yaitu ada brushing, ada patri itu sendiri ya. Nah, berikut teknologi pengelasan diklasifikasikan secara garis besar ya. Ini ya, kita jabarkan lagi ya. Untuk pengelasan cair ada las busur, sedangkan las busur itu terdiri dari elektroda terumpan dan elektroda tak terumpan ya. Kalau elektroda terumpan dibagi lagi menjadi las busur gas, ada mix maupun las busur CO2. Terus ada las busur gas dan flux ya. Terus ada las busur flux. Nah, ini bisa dikasih contoh seperti las elektroda terbungkus atau SMAW, terus las busur dengan elektroda berisi flux. Terus ada juga las busur rendam ya. Terus las elektroda terumpan dibagi juga berdasarkan las busur logam tanpa pelindung ya. Terus dari las busur yang elektroda tak terumpan bisa diklasifikasikan contohnya yaitu lastik ya, atau tungsten inert gas, atau biasa disebut dengan las wolfram gas ya. Dari las pengelasan cair selain las busur ada lagi las gas ya, las listrik terak, las listrik gas, las listrik termit, las sinar elektron, dan las busur plasma ya. Terus masuk ke klasifikasi yang kedua, las tekan ya. Nah, las tekan ini ada las resistansi listrik ya. Resistansi listrik ini dibagi lagi menjadi 4, ada las titik, tumpang, busur tekan, dan las tumpul tekan ya. Terus las tekan yang lain bisa kita lihat di sini ada las tekan gas, terus las tempah, las gesek, las ledakan, las induksi, dan las ultrasonik ya. Terus untuk klasifikasi yang ketiga yaitu proses pematrian. Nah, pematrian bisa dibagi menjadi dua lagi, ada pemberasingan dan penyolderan ya. Perlu diingat lagi, klasifikasi ini berdasarkan cair nggak mencairnya logam
induk maupun logam pengisinya ya. Kalau dua-duanya cair berarti termasuk dalam pengelasan cair. Kalau dua-duanya cair tetapi tidak terlalu mencair, terus diberi sedikit penekanan, masuk ke pengelasan tekan. Terus kalau salah satu cair, termasuk pada proses pematrian ya. Nah, ini salah satu contoh dari las busur listrik ya, atau bisa disebut dengan las SMAW yang sering kita kenal ya, atau stick welding ya. Nah, di sini kedua logamnya sama-sama mencair, terus didinginkan supaya membentuk sebuah sambungan yang kuat ya, seperti ini ya. Ini dari stick weldingnya terdiri dari flux pembungkus, terus kawat lasnya. Nah, dari flux ini nanti akan melindungi proses pengelasan, melindungi dari proses oksidasi ya. Nah, kerak yang menempel pada hasil pengelasan harus dibersihkan ya. Sebelum Anda melakukan pengelasan lebih lanjut. Nah, terus yang berikutnya ada las busur gas ya. Las busur gas seperti yang kita bahas sebelumnya, terdiri dari las TIG dan las MIG ya. Las MIG yaitu las busur dengan elektroda terumpan, yaitu consumable ya, karena logam pengisinya ikut mencair pada proses pengelasan. Sedangkan las busur elektroda terumpan, elektrodanya tidak ikut mencair sebagai logam pengisi ya. Jadi disebut unconsumable ya, non consumable ya untuk plastik ya. Plastik bisa juga digunakan sebagai pengelasan dua logam tanpa logam pengisi. Nah, bisa dengan logam pengisi seperti pada proses pengelasan oksiasetilin atau skarbit, atau hanya memanaskan dua logam yang akan disambung ya, tergantung dari kebutuhan ya. Terus ini ada lagi las busur yang lainnya, las busur hidrogen atau MIG ya. Proses pengelasan ini dimana dua elektroda tungsten dialirkan busur arus bolak-balik dan hidrogen dialirkan ke busur ya. Ketika hidrogen mengenai busur, molekulnya pecah menjadi atom yang kemudian bergabung kembali menjadi molekul hidrogen di luar busur ya. Nah, pada proses ini menghasilkan pelepasan panas yang sangat tinggi, biasanya suhunya itu mencapai 6100 Celcius ya. Jadi peralatannya seperti ini ya. Di sini ada tungsten yang bisa menghasilkan busur ketika dikonsletkan ya, kasarnya dikonsletkan ya. Terus diberi gas hidrogen sehingga menghasilkan panas yang sangat tinggi. Seperti ini peralatannya ya. Nah, terus yang berikutnya las busur gas dengan pelindung gas mulia ya. Ini hampir sama tadi ya penjelasannya ya, antara las TIG dan las MIG. Cuma ini bedanya di gas pelindungnya ya. Gas pelindungnya bisa menggunakan gas mulia yang lain seperti argon ya. Prosesnya ya sama las TIG sama las MIG, termasuk las busur gas dengan pelindung gas mulia ya. Terus yang berikutnya ada las dengan busur plasma ya. Nah, pada pengelasan ini gas dipanaskan oleh busur wolfram sehingga menghasilkan suhu yang sangat tinggi dan menjadi trion ya. Gas dalam kondisi ini disebut plasma ya.
Jadi peralatan didesain sedemikian hingga maka gas mengalir ke busur melalui lubang halus sehingga suhu plasma akan naik dan bisa mencairkan logam yang akan disambung. Seperti ini prosesnya ya. Terus yang berikutnya ada las busur rendam ya. Las busur rendam sebenarnya prosesnya hampir sama dengan proses pengelasan SMAW ya, atau stick welding ya. Cuma untuk bahan pelindungnya memakai serbuk ya. Jadi prosesnya setelah dilakukan pengelasan dilindungi oleh serbuk yang menghindari proses oksidasi ya. Setelah proses pengelasan selesai, serbuk tersebut bisa dipakai kembali untuk melakukan proses pengelasan berikutnya. Jadi seperti pasir serbuknya ya, pasir yang melindungi logam yang akan dilas atau disambung tadi ya. Jadi ditumpukan ke benda atau logam yang akan dilas. Jadi secara kontinu. Nah, pada proses pengelasan ini prosesnya hampir sama pada las SMAW tadi ya, cuma fluxnya berupa butiran atau serbuk ya, dan prosesnya tidak bisa fleksibel. Kalau yang SMAW bisa fleksibel, kalau ini hanya dipakai pada las yang di bawah tangan atau pakai mesin otomatis ya, bergerak di lantai lah, seperti itu ya. Nah, ini proses pengelasan las busur rendam ya. Proses pengelasan busur rendam adalah proses pengelasan busur di mana logam cair dilindungi oleh flux selama pengelasan ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Ini ada serbuk untuk melindungi dari proses oksidasi ya. Setelah dilakukan pengelasan dikasih serbuk, setelah logam tersambung, serbuknya bisa dibersihkan terus bisa dipakai lagi ya untuk proses selanjutnya. Nah, ini klasifikasi lagi pada las gas. Nah, kalau tadi kan las busur, sekarang ada las gas. Las gas salah satu contohnya seperti yang kita bahas minggu lalu, yaitu gas asetilin ya, atau las karbit ya. Las gas bisa juga memakai gas yang lain seperti gas LPG maupun gas yang lain lah pokoknya ya, untuk proses mencairkan logam yang akan disambung ya. Terus kita masuk ke pengelasan yang lain, yaitu las listrik ya. Las listrik bisa dihitung untuk jumlah panas yang dikeluarkan ya, yaitu A kuadrat kali omega T ya. A kuadrat itu ampernya, terus omega itu hambatannya, sedangkan T itu waktunya ya. Jadi jumlah panas bisa dihasilkan pakai persamaan ini ya. Salah satu las listrik yang memakai persamaan ini, salah satu contohnya yaitu las titik atau spot welding ya. Ada dua jenis las listrik, yaitu las resistansi listrik dan las busur listrik ya. Las busur listrik tadi sudah kita bahas ya, seperti SMAW, las busur rendam dan segala macamnya ya. Terus yang resistansi listrik yaitu prosesnya seperti las spot welding atau las titik ya. Selain las titik ada juga yang las yang lain seperti las projection dan sebagainya ya. Nanti kita bahas di akhir ya. Nah, ini salah satu contohnya tadi ya, las titik ya. Las pengelasan memakai metode resistansi listrik, di mana
plat lembaran dijepit dengan 2 elektrod. Kemudian ketika arus dialirkan maka terjadi sambungan las pada posisi jepitannya. Ini kita pakai pada proses kerja plat ya, untuk menyambungkan 2 plat ya. Jadi di sini ada 2 elektrod ya, seperti ini ya. Terus ini logam yang akan disambung, 2 logam disambung. Nah, elektrod ini akan saling menekan, terus arus dialirkan sehingga menghasilkan panas. Nah, panasnya ini bisa melelehkan 2 logam yang akan disambung. Nah, elektrodnya biasanya terbuat dari tembaga, karena tembaga merupakan salah satu logam penghantar listrik yang baik ya. Terus las resistensi listrik yang lain, ini ada las proyeksi ya. Nah, pengelasan ini mirip dengan pengelasan titik atau spot welding tadi ya, cuma ada proses yang atau bentuk elektrod yang agak berbeda. Jadi ada tonjolan seperti ini ya. Ukuran tonjolan mempunyai diameter sama dengan tebal plat ya. Yang dilas dengan tinggi, tonjolan lebih kurang 60% dari tebal plat ya. Seperti ini ya. Hasil pengelasan biasanya mempunyai kualitas yang lebih baik daripada pengelasan titik ya. Jadi hampir sama dengan prosesnya dengan las titik. Ini ada 2 elektrod yang menekan plat yang akan disambung ya. Cuma di sini terdiri dari beberapa tonjolan ya. Tonjolan ini fungsinya untuk menekan 2 plat yang akan disambung ya, seperti ini ya. Tonjolan-tonjolan bisa didesain jumlahnya berdasarkan kebutuhan maupun lebar plat yang akan disambung ya. Terus yang lain ini ada las kampuh atau seam weld ya, dari proses las resistensi listrik yang lain ya. Las kampuh merupakan proses las untuk menghasilkan lasan yang kontinu pada plat logam yang akan disambung maupun ditumpuk ya. Sambungan terjadi oleh panas yang ditimbulkan oleh tahanan listrik. Arus mengalir melalui elektroda ke plat sama seperti pada proses spot welding maupun las titik ya. Nah, prosesnya juga sama dengan las titik, cuma ini bisa bersifat kontinu. Ini ada 2 elektrod, bentuknya seperti lingkaran. Jadi lingkaran ini berputar berlawanan arah sambil menekan 2 plat yang akan disambung. Nah, pada proses ini terjadi hubungan singkat dan akan menghasilkan panas yang bisa menyambung 2 logam tadi ya. Terus yang berikutnya ini ada las tumpul ya. Ya, prosesnya juga hampir sama, cuma desain atau peralatannya berbeda ya. 2 batang logam saling tekan dan arus mengalir melalui sambungan batang logam. Dan karena ada arus yang mengalir, maka akan menimbulkan panas. Panas tersebut bisa dipakai untuk mencairkan logam ya, sehingga akan menyambungkan 2 logam ya pada proses pengelasannya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, ini logam yang akan disambung ya. Di sini ada sumber energinya atau arus listriknya ya. Jadi 2 logam ini ditekan, terus akan mencair kedua-duanya, terus terjadi sambungan las ya. Terus berikutnya ini ada friction welding ya. Pada friction welding ini prosesnya hampir sama dengan las tumpul, cuma bedanya kalau friction welding tidak menggunakan arus listrik ya untuk menyambungkan 2 logam tersebut ya. Yang digunakan yaitu proses pemutaran benda kerja 1, terus penekanan dari benda kerja yang kedua. Jadi logam yang akan disambung itu diletakkan pada posisi rotasi, terus yang satunya lagi diletakkan pada posisi menekan. Nah,
karena ada posisi rotasi dan menekan tersebut, maka akan menghasilkan panas yang bisa mencairkan dua logam tersebut, sehingga menghasilkan sambungan atau pengelasan tersendiri ya. Nah, ini pengertiannya ya, yaitu proses pengelasan solid state di mana penghubungan diperoleh dari kombinasi panas akibat gesekan dan tekanan ya. Friction welding normalnya tidak menggunakan bahan tambah. Terus pengelasan ini juga tidak menggunakan flux dan tidak menggunakan gas pelindung ya. Nah, ini prosesnya seperti ini ya. Jadi panas yang ditimbulkan dipakai untuk mencairkan logam tersebut ya. Panas yang ditimbulkan itu akibat dari gesekan tadi ya, gesekan dan tekanan antara dua logam yang akan disambung ya. Nah, kelebihannya yaitu tidak menggunakan bahan tambah ya, terus tidak memerlukan flux ya. Terus yang ketiga, tidak menggunakan gas pelindung, jadi sangat ekonomis. Nah, terus kalau kekurangannya tidak semua benda bisa dilakukan pengelasan dengan metode ini. Biasanya yang bisa digunakan adalah benda-benda yang simetris seperti silinder ya. Proses friction welding bisa dipakai pada mesin yang berotasi seperti pada mesin bubut ya, yang lebih sering kita temui ya. Nah, ini proses dari friction welding ya. Jadi di sini ada dua benda yang akan disambung, yang satu berputar, yang satu tidak berputar, tetapi ada proses penekanan ya. Ketika benda yang satu diputar terus ditekan, maka terjadi sebuah gesekan. Lama-lama gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan akan mencairkan kedua logam tersebut ya. Jadi logam tersebut akan menyambung dengan otomatis. Nah, jadi untuk proses penghentiannya, putarannya harus dihentikan secara mendadak ya. Jadi biasanya ada tombol untuk menghentikan rotasi dari benda kerja tadi secara cepat ya, secara mendadak ya, sehingga tidak mempengaruhi logam pengelasan yang dihasilkan ya. Terus ini ada beberapa contoh hasil dari las gesek atau friction welding ya. Nah, untuk yang gambar yang pertama, kalau kondisi seperti ini terjadi karena penekanan yang terlalu besar, tetapi RPM-nya terlalu rendah, jadi akan terlihat bleber ya. Ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi kalau bentuk seperti ini terjadi, nanti akan ada proses lain, yaitu proses finishing ya. Jadi akan menambah biaya lagi ya. Terus yang kedua, bentuk hasil pengelasan seperti ini ya. Ini diakibatkan karena tekanan yang rendah dan RPM yang tinggi ya. Jadi timbul sebuah cembungan seperti ini ya. Nah, seperti ini juga akan menimbulkan sebuah proses lain ya, atau proses pengerjaan lain ya. Jadi akan menambah biaya proses lagi lah intinya ya. Terus yang paling optimum seperti ini ya. Jadi kedua benda tersambung rapi ya, seperti ini ya. Jadi friction yang welding yang bagus menghasilkan sambungan seperti ini ya. Kalau ini kan tadi cekung ke dalam, terus yang paling banyak mencair di bagian pinggir saja. Terus yang ke B itu yang mencair di bagian tengah yang paling banyak, jadi nggak rata. Terus yang paling umum benar-benar rata antara yang tengah sampai kedua ujung ini ya. Jadi yang paling optimum seperti ini bentuknya ya untuk friction welding. Terus ini keuntungan-keuntungan dari las gesek maupun friction welding ya. Nah, friction welding dapat diterapkan pada dua logam yang tidak sejenis ya.
bisa menggunakan baja, alloy, stainless steel, dan aluminium ya. Terus yang kedua, ikatan yang dihasilkan lebih kuat meskipun tanpa bahan tambah. Jadi sambungannya itu benar-benar mencair bersamaan, terus dari semua sisi sama-sama mencair ya, terus terjadi sebuah ikatan yang kuat. Beda lagi kalau kita melakukan proses pengelasan ya. Kalau proses pengelasan dengan misalkan pakai SMAW, yang terjadi pencairan logam tadi hanya terjadi pada titik-titik tertentu. Terus bagian lokasi yang tidak terkena lasan tidak ikut mencair ya. Jadi kekuatannya hanya pada bagian yang dilas saja ya. Sedangkan kalau friction welding itu semua bagian semua mencair dan tersambung dengan sempurna ya. Terus kelebihan yang ketiga, ramah lingkungan karena tidak menggunakan gas pelindung, terus tidak menggunakan logam pengisi ya. Yang paling berbahaya yaitu gas yang dihasilkan kalau kita memakai las elektrod biasa ya. Elektrod biasa menghasilkan gas atau uap yang sangat berbahaya buat paru-paru. Sedangkan pada friction welding tidak menghasilkan asap maupun gas tersebut karena tidak menggunakan flux atau pelindung ya. Terus kerugiannya penggunaan hanya bisa pada satu tempat atau tidak bisa dibawa keluar area kerja ya. Jadi terbatas ya ini ya, hanya pada satu tempat saja. Biasanya yang dipakai ya itu mesin bubut ya, mesin seperti mesin bubut lah, yang bisa memutarkan benda kerja, terus bisa menekan benda kerja ya, antara dua logam yang akan disambung. Terus kerugian yang kedua, bahan yang digabungkan harus dilebihi dari ukuran aslinya. Nah, jadi sebelum Anda melakukan proses las gesek, logam benda kerja Anda harus diberi space atau kelebihan dimensi ya, untuk proses penyambungan logam yang mencair tadi ya. Friction welding atau las gesek bisa dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama yaitu inertia friction welding ya. Nah, proses ini biasanya memodifikasi mesin bubut ya. Terus prosesnya seperti ini ya. Salah satu benda kerjanya diputar, terus salah satu benda yang lain ditekan sehingga bisa menghasilkan panas pada sambungan ini ya. Terus logam akan mencair, terus terjadi sambungan sampai ke dalam ya ini ya. Jadi tersambung sempurna kalau friction welding seperti ini ya. Nah, energi panas yang diperlukan yaitu berasal dari gesekan dari energi kinetik dari sebuah mesin ya, atau flywheel ya. Jadi ada sejenis roda gila untuk menghasilkan energi putaran yang bisa menambah tenaga sehingga dalam proses friction welding benda tersebut akan menggesek lebih kuat, sehingga kalau sudah menggesek kuat tidak berhenti, maka terjadi sebuah gesekan dan sebuah energi panas yang bisa mencairkan benda kerja tersebut ya. Terus yang kedua ada linear friction welding ya, yaitu menyambungkan dua komponen dengan gerakan linear ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi pergerakannya secara linear ya, seperti ini ya. Misalkan ini ada dua balok ya, akan disambungkan dengan las gesek. Terus benda ini ditekan dari dua arah, terus digesek-gesekkan sehingga menghasilkan panas, terus panas tersebut bisa mencairkan dua logam yang akan disambung. Terus yang ketiga ada friction stir welding ya. Prosesnya seperti ini. Ketika ada dua benda yang akan disambung, plat A dan plat B misalkan, terus ditekan sembari diputar ya, seperti ini ya. Jadi dua logam ini
diputar, digesek-gesekkan dengan benda berputar, terus digeser ke arah benda yang akan disambung seperti ini ya. Jadi berputar terus digeser sehingga menghasilkan panas. Terus panas tersebut bisa mencairkan dua logam yang akan disambung tadi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang berputar ini elektrodnya ya, benda kerjanya nggak ikut berputar atau diam. Benda kerjanya diam, terus digesek oleh elektrod ya, sejenis elektrod atau logam lain yang diputar terus digeser ya. From building bridges, to erecting skyscrapers, to assembling airplanes and cars, welding allows engineers and manufacturers to connect metal structures. But the method of joining metal to metal through melting had remained mostly the same for decades. That is, until 1991, when a new kind of welding was invented. Instead of melting metals to connect them using high temperatures, this new method, called friction stir welding, uses friction, just like when you rub your hands together on a cold day to warm them. Friction is everywhere, and if friction did not exist, we will not have a comfortable life. We are able to walk on any surface because we have friction that allows us to walk. Rajiv Mishra, a professor at the University of North Texas, is one of the world's foremost experts on friction stir welding. Although Mishra didn't invent friction stir welding, he's using his imagination, a key component of the innovation process, to create new applications of this technology. In his lab at the Center for Friction Stir Processing, which receives funding from the National Science Foundation, Mishra demonstrates how friction stir welding works. He begins by taking two aluminum alloy plates clamped together tightly in a machine. A metal tool resembling a drill bit is inserted in between the plates. The tool spins as it travels along both edges. The friction created by the spinning tool heats the atoms in the solid metal, making them move around or diffuse. The metals become deformed, and atoms from both plates are bonded together without any melting. Friction between the tool and the workpiece creates the heat, which then allows the material to become softer and become more plastic. And so the plasticized material then moves around. In a matter of minutes, the aluminum plates have been welded together and are cool enough to touch. The bond created by friction stir welding is almost perfectly smooth and as strong as the original aluminum plates. When he first observed how friction stir welding changed the microstructure of the metals, Mishra started imagining new ways that it could be used for more than just welding. So the idea behind that is that instead of taking many pieces of metal and then bonding it together, you can take a single piece of metal and give it a complex shape. If you look at cars, back lid of cars, if you look at aircraft doors and so on, we can change the strength of material, we can change fracture toughness. Mishra started using the friction stir welding tool to strengthen the microstructure in more complicated metal parts that are usually cast from molds, like the rim of a car wheel. This is a region which experiences high stress, and it is sensitive to fatigue. And so we could friction stir process the region to show that our strength and fatigue properties are much better in this region. No one had ever attempted to use friction stir processing except as a tool to bond two pieces of metal together. Mishra's innovative way of using it to make metal stronger ultimately led to 4 patents granted by the U.S. Patent and Trademark Office. When we took friction stir process, the process already was invented, it existed. It was just that it was being applied in one particular way, and we thought of other ways.
Through extensive testing, Mishra and his students continue to learn all they can about how the friction stir process transforms the physical and mechanical properties of all sorts of metals. Mishra hopes he can convince more designers and manufacturers that advances in friction stir processing can one day make cars, planes, and trains lighter and stronger. How does inertia welding work? Basically, by forcing together pieces to be joined in such a way that rotary motion and pressure are converted into heat, which literally bonds the pieces into one part. Two pieces to be joined are aligned in an inertia welding machine. One piece is held stationary, the other is rotated rapidly on a spindle chuck attached to a flywheel. When the flywheel reaches a predetermined speed, it is disengaged and the freewheeling piece is forced against the stationary piece. Friction between the parts heats the budding surfaces to forging temperature. Just before rotation ceases, the two pieces bond automatically. When the flywheel stops, the weld is complete. Berikutnya ini menjawab pertanyaan pada pertemuan sebelumnya, yaitu underwater welding ya, atau pengelasan di bawah air ya. Underwater welding adalah pengelasan yang dilakukan di bawah air ya, pada umumnya di laut ya, pada umumnya ya. Dan seringkali digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi badan kapal misalkan ya, terus perbaikan struktur kapal, konstruksi pipa dan segala macamnya ya. Pengelasan bawah air biasanya menggunakan las busur listrik ya, tetapi dengan elektrode yang tahan air. Terus berikut komponen-komponen dari underwater welding ya. Sini ada power source atau sumber tenaga. Nah, terus ada juga 400 ampere knife switch ya, yaitu digunakan untuk tombol keselamatan jika arus yang terjadi melebihi batas tertentu. Jadi ada tombol emergency ya, untuk mengontrol arus yang digunakan. Terus berikutnya ada walkable lah, yaitu penghubung antara power source dengan wall clamp ya. Ini ya. Terus berikutnya ada electrode kabel.
Nah ini ya, penghubung antara proses dengan electrode holder. Nah, hampir sama dengan las busur listrik yang lain ya, tetapi ini prosesnya di dalam air ya. Terus ada juga wall clamp, terus ada electrode holder ya. Terus berikutnya ada bahan yang tahan air ya, digunakan untuk pada proses safety ya, pada penyelamnya ya biasanya ya. Terus yang berikutnya ada telepon. Nah ini untuk digunakan untuk intrusi kerja dari atas ya, jadi untuk komunikasi. Terus berikutnya ada oksigen supply ya. Nah ini untuk mengirim oksigen untuk operatornya ya. Berikut cara kerja dari underwater welding ya, yaitu yang pertama, rangkaian pengelasan harus menyertakan rangkaian positif dari switch ya. Terus biasanya knife switch dan dioperasikan di permukaan dan juga diperintahkan oleh weldernya ya. Nah pada snap switch ini digunakan untuk mengatur arus yang dipakai dan untuk proses keamanan ya dari benda kerja maupun weldernya ya, untuk menghindari arus yang berlebihan. Jadi seperti tombol emergency ya dalam proses pengelasannya ya. Terus yang kedua, arus yang digunakan yaitu DCSP atau Direct Current Strike Polarity ya. DCSP itu berarti pada elektrodnya disambungkan ke kutub negatif ya, sedangkan untuk benda kerja pada kutub positif ya. Beda kalau dengan kebiasaan kita pada SMAW, biasanya kutub positifnya digunakan pada elektrod ya, sedangkan negatifnya pada benda kerjanya. Kalau dalam air menggunakan atau kebanyakan menggunakan DCSP, yaitu elektrodnya pada kutub negatif, sedangkan benda kerjanya pada kutub positif ya. Jika menggunakan arus DCRP atau kebalikan dari DCRP yaitu Direct Current Reverse Polarity, maka akan terjadi elektrolisis dan menyebabkan kerusakan yang cepat pada tiap komponen logam holder elektrodnya. Jadi hanya menggunakan DCSP atau Direct Current Strike Polarity ya. Terus untuk berikutnya yang ketiga, untuk pengelasan wet welding arus AC tidak digunakan dikarenakan pertimbangan keamanan dan kesulitan dalam mempertahankan busur cahaya di bawah air. Jadi hanya menggunakan arus DC, dan arus DC pun menggunakan strike polarity ya. Metode dari underwelding bisa dibagi menjadi dua, yaitu pengelasan basah atau wet underwater welding. Terus yang kedua pengelasan kering atau dry underwater welding ya. Bedanya di mana? Kalau yang wet berarti benar-benar di air ya, di air, di dalam air. Sedangkan yang kering posisinya di air tapi di dalam air itu ada sejenis chamber ya, untuk melakukan pengelasan di ruangan, tetapi ruangan tersebut di bawah air ya. Itu bedanya ya, yang satu benar-benar di dalam air, yang lainnya di dalam chamber tapi di bawah air ya. Nah ini penjelasan dari pengelasan basah ya. Jadi prosesnya berlangsung dalam keadaan basah ya, dalam artian elektrod maupun benda berhubungan langsung dengan air, biasanya pada kedalaman 150 meter. Nah, kurangannya yaitu metode ini kurang menghasilkan hasil yang bagus ya. Terus di samping itu memerlukan welder yang benar-benar mempunyai keahlian khusus
baik keahlian dalam proses pengelasan maupun keahlian dalam menyelam ya. Terus pada proses ini juga harus memikirkan pakaian khusus selam. Terus sering terjadi gelombang gas yang keluar pada proses pengelasan dan sangat mengganggu pada proses pengamatan tadi ya. Jadi pada hasil proses pengelasan terjadi gelembung-gelembung dan susah untuk melihat hasil dari pengelasan tersebut ya. Berikut prinsip kerja selanjutnya. Benda yang akan dilas maupun elektroda las dihubungkan pada aliran listrik ya. Kedua aliran tersebut dihubungkan bersamaan sesaat lalu secara perlahan dilepaskan. Kemudian arus listrik akan menimbulkan busur cahaya atau panas yang melebur logam dan menghasilkan lubang. Nah, pada saat yang sama ujung elektrod melebur dan cairannya akan diarahkan ke lubang tersebut ya. Jadi benda las yang disambung di aliran listrik ya, sehingga akan menghasilkan lubang. Nah, terus elektroda lasnya jika di aliran listrik terus meleburkan logam cair yang akan masuk ke lubang pengelasan tadi ya. Prosesnya seperti itu ya. Terus prinsip kerja yang selanjutnya, selama proses ini fluks melindungi elektrod yang melebur untuk menghasilkan gas pelindung yang digunakan untuk menstabilkan busur dan melindungi transfer logam ya. Jadi proses pengelasan ini dilindungi oleh fluks yang menghasilkan gas pelindung ya. Jadi hampir sama dengan SMAW, cuman ini gas pelindungnya dihasilkan dari flux yang terjadi proses gasifikasi ya. Gas tersebut digunakan untuk melindungi proses pengelasan sehingga terjadi oksidasi ya. Terus berikut untuk pengelasan kering ya. Kalau pengelasan kering prosesnya nggak jauh berbeda dengan pengelasan di udara terbuka ya. Hal ini dilakukan dengan bantuan peralatan ya, seperti ruang chamber yang mempunyai atau bertekanan tinggi ya. Bentuknya seperti ini ya. Jadi ruang chamber ini bisa diletakkan di dalam air ya, dan mampu menahan tekanan di bawah air ya. Biasanya ruang chamber ini diletakkan pada kedalaman kurang lebih 150 meter ya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan pengelasan bawah laut ya. Yang pertama untuk kelebihan, yaitu proses pengelasan bawah air ini digunakan untuk penguatan untuk resertifikasi struktur yang telah habis desain life-nya. Misalkan ada struktur di bawah laut yang memerlukan resertifikasi atau proses perbaikan, sehingga perlu dilakukan proses underwater welding ya, dan tidak mungkin untuk membawa struktur ke daratan, dilas di darat ya, nggak mungkin ya. Jadi diperlukan pengelasan bawah laut. Terus kelebihan yang lain untuk proses perbaikan ya. Dan proses perbaikan ini terjadi karena kerusakan beberapa hal. Yang pertama itu kesalahan pada saat instalasi. Misalkan pada saat instalasi terjadi desain yang tidak bagus, maka diperlukan proses pengelasan di bawah air. Di bawah air karena tidak memungkinkan untuk mengeluarkan struktur terus dilas di luar air ya. Terus kerusakan yang terjadi akibat insiden bisa ditabrak kapal, badai maupun kejatuhan benda dari atas ya. Terus bisa juga kerusakan karena keretakan pada sambungan. Terus ada juga penambahan struktur karena adanya perubahan operasi ya. Proses underwater ini
bisa digunakan atau terpaksa digunakan jikalau benda tersebut tidak memerlukan atau tidak memungkinkan dipindahkan ke area kering. Jadi bisa dilakukan proses underwater welding. Terus kelebihan yang lain, gaji yang ditawarkan relatif besar ya, karena memerlukan skill pengelasan dan skill diving atau penyelam ya. Nah, sekarang kekurangannya ya. Kekurangannya yaitu yang pertama, tinggi resiko terjadinya hidrogen cracking di area khas ya, terutama untuk material yang mempunyai kadar karbon ekuivalen lebih dari 0,4% ya. Ini ya, terjadi hidrogen cracking atau pemecahan atom hidrogen di dalam air. Kalau ada hidrogen dalam air akan sangat berbahaya. Nah, kalau tidak terlepas ke udara terus mengumpul akan terjadi sebuah ledakan ya. Terus yang kedua, sifat hasil pengelasan juga bisa memburuk dengan bertambahnya kedalaman ya, terutama untuk ductility ya. Terus kurang yang ketiga, yang ketiga ini lanjutan dari kekurangan yang pertama, karena hidrogen tadi ya. Karena kontak langsung dengan air, maka air di sekitar area pengelasan mengalami ionisasi sehingga menjadi gas, oksigen, dan hidrogen ya. Pengertian ini sama dengan hidrogen cracking tadi ya. Nah, air tersebut akan mendidih dan terionisasi menjadi gas, oksigen, dan hidrogen ya. Terus sebagian gas ini melebur ke area khas, tapi sebagian besar lainnya akan mengalir ke udara. Nah, bila hidrogen ini tidak mengalir ke udara dengan lancar atau mengumpul di area penyelam, maka dikhawatirkan bisa terjadi ledakan ya. What's up guys, so today I'm very excited to let you know we are starting a series of commercial diving. It involves underwater welding, underwater inspection, and underwater rigging. But today, I'm going to be welding, so I'm very excited. Let's get to it. Alright guys, so right now Chris is helping me put up my bailout bottle. Chris is actually one of the students there. He's actually a senior student. He was very knowledgeable on everything and he made sure I was safe. There's John over there, making sure that I stayed safe and that I didn't need anything. Putting on the helmet. I'm gonna say the helmet probably weighed around probably like 30 pounds. And when you go underwater, pretty much you go under slowly at first. So you make sure that you have no leaks in your hood, and you just go down there. Dive in the water, 1400. So the hardest thing about welding underwater is that you can't really see your puddle. There's a lot of things in your way. Well, the only thing that gets in the way is the bubbles while you're welding. It was hard for me to see the puddle. John got a really cool arc shot right here. So the way it works when you're welding underwater, there's a guy on the surface that turns your power on and off with a knife switch. When you're not welding, the switch is off, and when you're ready to strike your arc, you say hot, and the guy you are communicating with on top switches the switch on. And when I stop welding, I say cold, and he turns my power off. Right here, I'm welding these anodes to this plate. Anodes are pretty much the main things that are welded underwater. Anodes attract all the corrosion and give the metal a longer life underwater. After some time, they have to be replaced with new anodes. This is what you weld 99% of the times underwater. If you're going to be welding underwater, you're going to be welding anodes. So right here I'm welding one of the clips on the anodes. So if I was to re-weld these anodes, I wouldn't go uphill, I would just go downhill. Just
stick electrode I was using was a 6013, and it was coated with this special coating, kept it dry. And like I said before, the hardest thing about welding underwater is your visibility. Those bubbles you see coming out of the weld or out of the puddle, they do get in your way, so it makes it extremely hard to see where you're going. Welding underwater is not too different than welding on the surface, but one main difference is that when you're welding underwater, you have to pretty much scrape the metal with your electrode as you weld to keep your arc on, or else it will turn off. So this is my last bead I threw down, and as you can see, it came out pretty good. I was not satisfied with none of my last beads because they all looked like crap, but luckily my last bead was on point and I was able to go home with a smile and some confidence. Sekian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.